Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Perkenalkan kembali, bagi yang belum tahu, nama saya adalah Ruli Tri Cahyono. Di sini saya akan mengajar penelitian operasional satu atau lazim disebut sebagai OR1. Saya berasal dari program studi Teknik Industri dan program studi Manajemen Rekayasa di ITB di Fakultas Teknologi Industri. Tepatnya kelompok keahlian kami membahas atau kelompok keahlian kami disebut sebagai kelompok keahlian sistem industri dan teknoekonomi. Saya akan masuk ke bagian pengantar mengenai penelitian operasional. Di sini motivasi dari kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi Anda kira-kira apa itu secara umum penelitian operasional dan mengapa kita memerlukan keilmuan penelitian operasional di dalam bidang teknik industri. Jadi saya harap pemahaman itu betul-betul dimengerti karena ini akan menjadi dasar Anda dalam kuliah kurang lebih selama 1 semester. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh terlebih dahulu yang mana nanti kita akan tarik kira-kira sebetulnya apa yang dikaitkan dengan OR, kemudian modeling, kemudian ada juga beberapa terminologi yang lain begitu ya. Nah, di sini Anda misalnya merupakan seorang pebisnis ya dan sudah ada komitmen di mana Anda harus dalam setiap minggunya tersebut Anda berangkat dari Jakarta ke Manado gitu ya. Dan sebaliknya. Ini merupakan penerbangan yang bolak-balik atau biasanya kita sebut sebagai penerbangan yang round trip. Di mana di sini ketentuannya Anda harus berangkat Senin dari Jakarta dan kemudian dari Manado tersebut berarti hari Rabu. Berarti kalau kita tuliskan di sini CGK MDC itu hari Senin ya. Sedangkan MDC CGK itu pada hari Rabu. Oke. Nah, kemudian di sini Anda diberikan keterangan bahwa harga satu tiket pulang pergi, artinya kalau tiketnya itu CGK MDC CGK itu harganya 4 juta. Jadi untuk yang ini saya garis bawahi CGK MDC CGK itu dia harganya 4 juta rupiah ya. Ada diskon 20%, berarti harga tiketnya adalah 80% dikalikan dengan 4 juta itu sama dengan 3.200.000 berarti ya. Kalau tanggal berangkat dan tanggal kembali di tiket PP tersebut melewati akhir pekan. Maksudnya bagaimana? Ya. Berarti ini tetap CGK ya, MDC kemudian kembali ke CGK atau berarti dua tiket ini ya, tiket yang ini dan tiket yang ini itu tiket dua leg gitu ya. Anda pergi dari CGK kemudian ke MDC, dari MDC pergi ke CGK. Ini ada dari CGK ke MDC, MDC pergi ke CGK. Tapi ini melewati akhir pekan. Katakanlah ya, sekarang atau Senin kemarin itu tanggal, saya cek dulu. Senin kemarin adalah tanggal 14 September begitu ya. Nah, itu artinya di sini dia harus kembali karena kan Anda kan tadi disyaratkan kembali dari Manado itu kan hari Rabu. Berarti dia bukan di tanggal 16-nya, tetapi sudah melewati akhir pekan. Akhir pekan itu ya contohnya misalnya saya di sini adalah Rabu, berarti dia tanggal 23 September. Itu bisa seperti itu. Anda mendapatkan tiket dengan harga 3.200.000 ya. Kalau yang di sini tadi misalnya kita berangkat tanggal hari Senin gitu ya, 14.09 ini Senin. Nah, Anda kembalinya itu Rabu tanggal 16.09. Kalau ini harganya lebih mahal, 4 juta ya.
Kalau ini mungkin dengan beberapa kebijakan di perusahaannya itu memang bisa dibuat lebih murah. Memang biasanya kalau dalam transportasi itu begitu ya, harganya tidak selalu linear. Oke. Nah, sedangkan kalau Anda membeli satu tiket sekali jalan saja, artinya CGK MDC atau MDC CGK, harganya 75% dari tiket PP. Artinya di sini harganya sebesar 3 juta. Ya. Nah, sekarang Anda kan harus melakukan komitmen perjalanan bisnis tersebut selama 5 minggu. Nah, kemudian bagaimana cara Anda membeli tiket untuk periode 5 minggu tersebut? Nah, ini merupakan sebuah tipikal permasalahan operasional yang menurut saya sederhana, tetapi cukup komprehensif. Mengapa demikian? Kita coba lihat pada slide selanjutnya. Ya. Ini sangat terkait dengan yang disebut sebagai model penelitian operasional. Yang pertama, Anda itu memutuskan apa? Ya. Tentu saja di sini saya akan memutuskan bagaimana cara saya dalam membeli tiket. Kan ada banyak sekali alternatif. Apakah saya membeli tiket pulang pergi yang 4 juta ini saya kalikan 5, atau bisa juga saya kombinasikan dengan beberapa tiket akhir yang melewati akhir pekan seperti ini, atau saya beli tiket single-single seperti ini. Kan bisa saja. Kemudian, apakah ada hal-hal yang membatasi penerapan keputusan saya? Ada. Saya disyaratkan harus berangkat dari Jakarta hari Senin dan kembali dari Manado itu hari Rabu. Tidak bisa saya mengambil opsi yang lain karena memang sudah ketentuannya demikian. Ya, itu sudah tidak bisa sudah tidak bisa diganti lagi ketentuan yang demikian tersebut. Nah, kemudian apa kriteria tujuan yang tepat untuk mengevaluasi alternatif keputusan saya tersebut? Di sini tentu saja saya ingin memilih cara yang bisa memberikan biaya paling murah di dalam opsi saya ini, sehingga saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Ya, itu merupakan beberapa contoh begitu ya di dalam mengevaluasi alternatif keputusan yang ada. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita tentu saja dengan sekilas gitu dapat melihat beberapa contoh gitu ya alternatif keputusannya. Di mana yang pertama saya bisa membeli 5 tiket CGK MDC CGK untuk keberangkatan hari Senin dan kembali hari Rabu pada minggu yang sama. Contohnya, kalau sekarang kita di sini ada Seninnya kemarin tanggal 14 begitu ya. Berarti saya bagaimana di sini? Berarti saya di sini kalau kita mulai dari Senin tanggal 14.09, saya maksudnya di sini beli tiket ya. 14.09 saya balik 16.09 itu ya. Kemudian saya beli tiket 21.09, kemudian itu baliknya tanggal 23.09. Saya beli tiket 28.09, saya balik tanggal 30.09 dan seterusnya. Sampai Anda mendapatkan tiket sebanyak 5 tiket PP. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah Anda membeli satu tiket CGK MDC yang tadi harganya berarti adalah 75% daripada harga tiket PP, atau di sini berarti adalah 3 juta. 4 tiket MDC CGK yang melewati akhir pekan dan 1 tiket MDC CGK. Berarti katakanlah ini dipakai untuk berangkat yang pertama gitu ya. Berarti kan misalnya ini tanggal 14.09 gitu. Kemudian ini 16.09. Oke, satu tiket yang ini. Misalnya Anda beli 21.09, kan dia harus melewati akhir pekan, berarti Anda harus pulang yang tanggal 28.09 dan seterusnya. Anda bisa formulasikan seperti itu.
dan sisanya Anda cover seperti ini. Karena kalau tidak pasti tidak cukup ya. Saya tidak menjelaskan secara lebih rinci, menjadi tugas Anda, dan ini merupakan sesuatu yang sangat straightforward ya. Jadi saya tidak menjelaskannya lagi. Nah, kemudian kalau yang ini ya, kalau yang ini saya membeli tiket CGK MDC CGK untuk hari Senin di minggu pertama dan hari Rabu di minggu yang ke-5. Nah, sisanya bisa saya cover begitu ya. Sisanya bisa saya cover dengan 4 tiket MDC CGK MDC. Jadi kalau kalau yang ini mulainya dari MDC ya. Dari Manado, Cengkareng, Manado ya. Dan semua tiket ini melewati akhir pekan. Oke. Saya berikan Anda tugas ya. Jangan melihat langsung slide setelah ini, tapi coba ya formulasikan itu kira-kira ini tuh tanggalnya berapa. Kita mulai saja, misalnya keberangkatan yang pertama itu di Senin tanggal 14.09. Maka coba Anda pikirkan di sini. Yang di sini dia itu Anda tuliskan dia tanggalnya tanggal berapa saja. Saya tidak hendak menjelaskan itu karena kalau tidak Anda tidak latihan ya. Jadi silakan dilakukan. Anda hitung, Anda tuliskan ini tanggal-tanggal berapa saja dan Anda lihat apakah itu bisa memenuhi ketentuan kita bahwa dia harus berangkat hari Senin dan kembali hari Rabu. Oke? Nah, itu merupakan alternatif keputusan dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Nah, selanjutnya adalah ya. Ini merupakan pembatasnya di mana kita harus berangkat dari Cengkareng itu di hari Senin dan kembali dari Bandara Samratulangi itu Rabu di minggu yang sama. Perkara tiketnya Anda atur-atur itu boleh-boleh saja. Yang penting kan tujuan Anda terpenuhi. Pembatas Anda tidak dilanggar. Itu ya. Nah, kemudian di sini ini kemudian kita membandingkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kriteria tujuan kita adalah ya. Kriteria tujuan kita adalah untuk biaya yang paling murah. Maka yang pertama, kalau saya membeli 5 tiket round trip begitu ya, yang biasa, yang tidak melewati akhir pekan, maka saya akan membutuhkan biaya sebanyak 20 juta rupiah. Tiketnya satunya harganya 4 juta, saya kalikan dengan 5. Kemudian kalau yang ini, saya membeli begitu ya, satu tiket single, kemudian satu tiket single untuk kembali ya. Ini masing-masing harganya adalah yang ini 2 sebanyak 6 juta, ini 3 juta 200 kali 4 total 18 juta 800 ya. Yang di sini saya sampaikan bahwa ini adalah CGK MDC NJK tadi sudah kita sampaikan untuk mengcover Senin di minggu pertama dan Rabu di minggu ke-5. Jadi bayangkan begitu. Jadi misalnya saya ini adalah Senin minggu pertama sama Rabu yang terakhir. Nah, yang ini bagaimana? MDC CGK MDC. Berarti di sini di cover dengan tiket yang ini, MDC CGK. Yang ini CGK MDC juga tetap di cover dengan tiket yang pertama ini. Ini di cover dari tiket MDC CGK MDC yang kedua. Ya, dari MDC-nya. Ini kan dari CGK ke MDC di cover dengan tiket yang sama, tiket yang kedua. Ya. Dengan cara seperti itu, kita dapatkan bahwa saya membeli 5 tiket yang melewati akhir pekan. Maka biaya yang saya keluarkan sebesar 16 juta. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ini adalah biaya yang paling murah, ya. Dan tadi kita sudah membahas bahwa di penelitian operasional sebetulnya ada 3 hal yang menurut saya itu paling penting dari permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, ya, Anda mengetahui apa saja alternatif keputusan yang ada. Yang berikutnya, Anda harus melakukan formulasi. Kira-kira apa yang membatasi penerapan keputusan Anda tersebut? Dalam kasus kita, tadi batasannya adalah kita harus berangkat hari Senin
dan kembali di hari Rabu. Berikutnya kemudian kriteria tujuannya apa? Dalam hal tadi, kriteria tujuan kita sudah sangat definitif, yaitu merupakan eh, minimasi biayanya. Saya ingin membeli tiket itu dengan biaya yang paling murah. Nah, itu yang akan kita bahas ya selama 1 semester ke depan. Jadi kalau Anda diberikan sebuah sistem yang disebut sebagai komponen model, pada dasarnya terdiri dari 3 tadi. Kira-kira alternatif keputusannya apa, kemudian pembatasnya apa, dan cara mengevaluasi alternatif keputusannya itu berdasarkan fungsi tujuan yang bagaimana. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas beberapa hal ya, dari mulai latar belakang, kemudian topik kajian dalam penelitian operasional itu apa saja, kemudian apa sebetulnya kaitannya antara OR ini dengan disiplin di teknik industri. Yang berikutnya, seperti yang saya sampaikan pada saat kita membahas peraturan kuliah begitu ya, OR ini sangat erat kaitannya dengan pemodelan sistem. Kalau di dalam OR kita sistemnya sudah jelas gitu ya, sehingga tinggal diterjemahkan ke dalam model matematis. Kalau di dalam pemodelan justru kita harus mendefinisikan sistemnya dari kajian real atau sistem nyata. Ya. Berikutnya kita memberikan contoh model keputusan yang sebetulnya sudah kita bahas juga di sini, tapi nanti yang di nomor 4 itu lebih terkait dengan masalah keteknik industrian ya. Kita membahas masalah biaya tetap, biaya variabel, dan apa kaitannya dengan jumlah produksi yang kita hasilkan. Oke, yang pertama sekarang kita membahas masalah latar belakang, sejarah, definisi, dan topik kajian dalam penelitian operasional ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa mungkin kalau Anda tahu ya, kalau Anda mengingat-ingat lagi di kuliah pengantar teknik industri begitu, revolusi industri begini ya. Revolusi industri tentu saja merupakan sebuah gebrakan yang sangat penting di dalam sejarah manusia, di mana ditemukannya mesin uap itu kita sudah melangkah ke satu hal yang mana terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, dari awalnya orang bekerja secara manual, mungkin menggunakan binatang dan lain sebagainya, orang menjadi bekerja menggunakan mesin. Dan itu merupakan perubahan yang sangat signifikan. Bayangkan saja, Anda bekerja dengan cara yang lama itu ribuan tahun begitu, kemudian diubah, dan itu dampaknya sangat signifikan. Sama menurut saya kalau sekarang mungkin itu meskipun tidak sesignifikan dulu mungkin ya, tapi internet itu kurang lebih memiliki dampak yang sama dan segala macam. Nah, kalau Anda lihat kemudian di PTI ya, Fayol kemudian dia dalam prinsip manajemen itu of science ya, dia membuat satu terobosan begitu ya yang disebut sebagai division of labor, bagaimana pembagian kerja dan lain sebagainya. Nah, dalam division of labor tersebut salah satu kata kuncinya adalah apakah pengalokasian sumber daya ini bisa dialokasikan dengan cara yang efektif dan juga efisien. Ya. Contohnya tadi kalau kita membahas masalah pembelian tiket begitu ya, apakah Anda bisa melakukan pembelian tiket dengan cara yang baik sehingga Anda bisa mendapatkan harga yang paling murah dalam kasus kita yang tadi. Itu adalah salah satu bahasan yang menarik di dalam hal manajemen science. Sehingga kemudian dicarilah metode-metode untuk mengalokasikan sumber daya tersebut, dan secara khusus metodenya itu disebut sebagai metode penelitian operasional atau operation research ya. Nah, mengapa kemudian tepatnya dia disebut sebagai metode penelitian operasional? Ini ada satu hal yang sangat menarik ya. Biasanya manusia itu memunculkan inovasi-inovasi yang brilian pada saat dia berada dalam kondisi yang terjepit atau kepepet. Ya. Kalau Anda kemudian melihat ya, di sini saya sarankan Anda melihat dokumenter begitu
tentang Perang Dunia Kedua, dan itu cukup baik ya kalau Anda lihat yang ada di Netflix tentang Perang Dunia Kedua. Anda bayangkan saja ya, negara seperti Jerman gitu ya. Dia posisi di tengah-tengah Eropa, di antara Prancis dan juga Polandia, dan di sebelah selatannya ada Austria. Dia harus berperang sampai ke Belanda. Dia berperang sampai ke Prancis. Pada saat yang bersamaan dia berperang ke Stalingrad yang ada di dekat Turki sana, di sebelah timur tenggara Eropa. Jaraknya terpisah ribuan kilometer. Dan di saat yang sama juga Jerman dari posisinya yang ada di dekat Laut Atlantik begitu, dia ingin menyerang Inggris waktu dia menguasai Paris, Jermannya tersebut. Coba bayangkan bagaimana dia harus mengalokasikan tentara-tentaranya tersebut. Bagaimana kemudian dia mengalokasikan, kalau saya perlu mengirimkan amunisi, dan tentu saja ada replenishment ya, dalam hal ini amunisinya perlu terus diganti begitu. Dari mana saya harus mengirim, dari pabrik yang mana saya kirimkan ke medan pertempuran yang tertentu. Nah, maka memang di waktu itu penelitian operasional ini sangat banyak aplikasinya terkait dengan operasi militer, sehingga namanya adalah penelitian-penelitian dalam operations tersebut. Tetapi basisnya yang perlu kita pahami di sini adalah berbasiskan metode yang sifatnya scientific. Sebetulnya apa sih yang membedakan metode scientific dan non-scientific? Itu ada pada aspek metodologi. Di mana pada metode scientific, metodologinya itu sangat jelas ya. Ya tidak harus sangat sih, tapi paling tidak metodologinya itu jelas. Sehingga Anda kalau ingin melakukan replikasi atau Anda ingin melakukan perulangan terhadap yang sudah pernah dilakukan orang, kalau Anda melakukan metodologi dia, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi adanya metodologi yang bisa direplikasi, itulah salah satu ciri hal yang scientific. Makanya kalau Anda lihat senior-senior Anda yang tugas akhir, pasti ditanya, metodologinya bagaimana? Karena tanpa metodologi itu hanya berbasiskan feeling ya, dan itu bukan cara kita di bidang scientific. Nah, oke. Berikutnya di sini ini adalah salah satu beberapa hal gitu ya yang mendorong gitu kemajuan riset-riset dalam bidang OR. Yang pertama tadi masalah revolusi industri ya, tentu saja orang dengan adanya produksi massal dan lain sebagainya ya, dari awalnya dia mengerjakan sedikit-sedikit mungkin ukurannya menjadi besar begitu ya. Nah, kemudian juga di sini juga kemudian ada berbagai jenis organisasi yang tumbuh, dari organisasi bisnis, industri, pemerintah. Coba kalau misalnya kita pemerintah, bayangkan bagaimana cara Anda mengalokasikan SDM gitu. Atau kalau saya berbicara kawasan industri, ya. Kemudian bagaimana cara saya menentukan apakah saya akan membuat kawasan industrinya di Sumatera gitu, atau kawasan industrinya di Sulawesi supaya transportasi yang mudah dan lain sebagainya, kan juga terkait dengan masalah alokasi sumber daya. Kemudian ada salah satu metode yang sangat terkenal, dan ini akan saya peringatkan ya. Metodenya ini akan kita ulang-ulang terus sepanjang satu semester dari Simplex begitu, ya, yang ditemukan oleh Danzig. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang sangat menarik gitu ya kalau dari sudut pandang matematika. Dan nanti juga ada kita membahas ini revolusi komputer. Nah, ini apa kaitannya? Coba Anda bayangkan ya. Dulu kalau sebelum ada komputer, tentu saja orang melakukan perhitungan di atas kertas. Mungkin kalau kalkulator sudah ditemukan, dia sudah naik kelas sedikit menghitung di kalkulator. Itu ya. Sehingga dia terbatas paling tidak. Cara komputasi kan lama. Nah, bagaimana kemudian ya dengan ditemukannya komputer tersebut, beberapa hal bisa diotomasi. Sehingga skala permasalahan tentu saja bisa menjadi lebih besar, tidak sekecil dulu lagi. Sehingga perhitungannya bisa menjadi lebih cepat dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu beberapa hal yang mendorong kemajuan operasional tersebut, ya.
Di sini saya tidak menjelaskan secara panjang lebar karena tugas Anda untuk membaca ya. Cuma kalau saya garis bawahi begitu. Di sini kalau menurut komunitas OR yang ada di Inggris Raya gitu. Jadi dia merupakan OR itu merupakan penerapan metode ilmiah atau metode saintifik. Tadi yang saya ulang di mana ya? Metode saintifik ciri khasnya pasti dia memiliki sebuah metodologi yang jelas yang mana metodologinya itu bisa direplikasi. Yang mana dia biasanya itu untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya kompleks. Dan sistem industri ada di dalamnya. Nah, kalau Anda lihat begitu ya, apakah OR merupakan khusus dipakai di bidang keilmuan TI saja? Tidak, ya. Di bidang keuangan, di bidang energi begitu ya. Di bidang maintenance itu pun banyak dipakai. Jadi bukan hanya milik kita saja. Toh dia juga awalnya pendekatannya memang muncul dari orang matematika. Oke? Nah, tapi kalau kita kembali begitu ya, sebetulnya apa kaitannya kemudian kita OR gitu dalam teknik industri? Tentu saja tadi saya pernah menyampaikan berkali-kali bahwa kita di teknik industri selalu fokus kepada bagaimana merancang sebuah sistem. Karena ciri khas dari jurusan teknik itu adalah melakukan perancangan. Dan untuk jurusan teknik industri adalah melakukan perancangan dalam sistemnya tersebut. Nah, dalam melakukan perancangan tersebut kita akan banyak ditemukan pada kasus-kasus di mana kita perlu memutuskan sebuah tindakan atau alternatif keputusan. Dan karena namanya saja alternatif, pasti tersedia banyak opsi ya. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa memilih berbagai opsi yang ada tersebut secara ilmiah dan untuk memberikan fungsi tujuan kalau kita berbicara efisiensi yang memberikan biaya paling murah misalnya. Ini juga sama kurang lebih. Kalau yang terkait dengan komunitas OR yang ada di Amerika, tetap selalu sama. Kata kuncinya yang pertama adalah metodologi secara saintifik itu sangat dikedepankan ya. Maka kalau dia spesifik gitu, bagaimana saya mengoperasikan, ini agak mirip dengan TI, di mana kita berbicara sistem. Dimana kalau kita tulis di sini, kita dapat menganggap dia merupakan sebuah sistem yang terintegrasi ya. Ini apa kemudian? Kalau yang di beberapa hal yang signifikan ya atau spesifik gitu dari OR, yang pertama Anda bisa mengambil keputusan untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya kompleks dan Anda gunakan itu sebagai alat bantu begitu ya. Kemudian dalam metodologinya tersebut Anda menggunakan model ya. Di mana model ini kita berbicara model yang sifatnya matematis. Berarti pendekatan OR adalah pendekatan yang pastinya adalah kuantitatif ya. Jadi jangan bayangkan ini merupakan semacam pendekatan yang banyak dengan diskusi dan lain sebagainya. Tidak ya, justru prinsipnya kalau memang bisa dihitung ya Anda harus menghitung. Nah, perkara Anda bisa atau tidaknya itu kan urusan lain ya, tapi yang jelas ini merupakan sebuah metode yang sifatnya kuantitatif. Oke. Berikutnya ini ada beberapa permasalahan yang ada di dalam OR. Intisarinya ini linear programming atau programa linear merupakan induk begitu ya dari OR. Di mana tadi kita memutuskan beberapa hal, jadi ada beberapa kita sebut sebagai alternatif keputusan. Kemudian ada juga pembatas. Ada tujuan, ya. Nah, itu 3 hal tersebut ada. Nah, kemudian kalau untuk pemrograman sasaran, tujuannya tidak hanya satu, ada beberapa, multiple, maka kita sebut sebagai multi-objective programming. Ini akan kita pelajari di akhir-akhir semester. Pemrograman bilangan bulat sangat mirip dengan linear programming, tetapi dia adalah untuk permasalahan di mana variabel keputusan kita khusus untuk bilangan bulat.
Misalnya saya ingin memproduksi gelas, pulpen, dan lain sebagainya. Kan tidak bisa kalau tidak bulat. Berbeda kalau misalnya saya ingin memproduksi cat, minyak, dan seterusnya, masih bisa dalam bentuk yang sifatnya pecahan. Kemudian saya membahas juga di sini masalah pemrograman non-linear. Tentu saja ini merupakan opposite begitu ya, atau kebalikan dari pemrograman linear. Dimana kalau yang di sini berarti ada beberapa terminologi yang tidak bisa kita ekspresikan dengan fungsi-fungsi yang sifatnya linear. Ya. Nah, Anda jangan hanya mendengarkan kata saya, berpikir apa fungsi linear dan apa fungsi non-linear. Yang itu sudah dijelaskan pada saat SMA dan juga kalkulus. Berikutnya juga ada pemrograman dinamis yang mana dia tidak mengikuti secara spesifik begitu peraturan modelnya harus bagaimana. Justru di sini sangat banyak variasinya, ya. Ada juga yang terkait dengan masalah optimisasi jaringan. Ini akan dibahas di OR2 di semester yang akan datang. Oke. Ini ada juga topik-topik dalam OR2, ada masalah keputusan, ada masalah permainan yang ini sangat terkenal begitu ya. Kalau Anda pernah membaca biografi yang judulnya A Beautiful Mind tentang John Nash, bukan Steve Nash ya. Kalau Steve Nash kan basket, ini John Nash ekonom dan juga matematikawan dari Amerika yang dia kena skizofrenia, tapi luar biasanya dia masih bisa memunculkan sebuah teori yang berjudul teori permainan. Ini sangat banyak dipakai misalnya dalam persaingan bisnis, persaingan industri, atau kalau di dalam olahraga begitu ya, untuk melihat kira-kira strategi yang akan dipakai oleh sebuah tim itu terhadap yang lainnya itu apa. Sangat menarik. Kemudian tadi kita masih membahas di sini belum mempertimbangkan aspek stokastik gitu ya. Kalau Anda di TI tentu saja Anda belajar beberapa kuliah itu namanya teori probabilitas, kemudian ada juga statistika. Ya, mengapa demikian? Karena OR tidak hanya membahas hal-hal yang sifatnya deterministik. Deterministik itu berarti kan sesuatu yang pasti. Kita membahas juga aspek yang sifatnya probabilistik dan stokastik, gitu ya. Dan itu adalah salah satu aplikasinya, misalnya kita belajar rantai Markov. Dan kita belajar teori antrian. Teori antrian ini banyak dipakai misalnya dalam hal transportasi. Anda menentukan kira-kira apakah jumlah gerbang tol di sebuah ruas jalan tol sudah mencukupi. Ya. Kemudian juga misalnya kita berbicara pada teori yang lain ya, misalnya kalau kita ingin menentukan jumlah server begitu dalam customer service dalam bank, kira-kira ada seperti apa. Nah, ada juga beberapa hal dalam OR yang kita tidak bahas secara mendalam. Itu ada teori persediaan begitu, keandalan, peramalan, dan juga simulasi. Nah, mengapa demikian? Saya coba jelaskan ya. Persediaan itu dibahas di kuliah perencanaan pengendalian produksi. Itu cukup mendalam. Keandalan dibahas, tapi kalau Anda mengambil mata kuliah pilihannya di tingkat 4 atau misalnya Anda ingin mengambil S2 khusus membahas ini. Peramalan banyak juga dibahas di kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nanti pada saat Anda kuliah praktikum perancangan sistem terintegrasi, PPST 2 ya rasanya. Itu juga akan membahas ini di modul yang diberikan oleh KKCT. Simulasi ada kuliahnya khusus 3 SKS. Ya. Oke? Jadi itu adalah topik-topiknya. Nah, ini merupakan tipikal permasalahan di OR yang nanti akan kita bahas dimulai minggu kedua. Jadi misalnya ada sebuah pabrik begitu ya. Pabriknya tersebut harus memproduksi 2 jenis produk. Ada produk 1, ada produk 2. Ya. Yang mana di setiap produknya tersebut dia butuh bahan, butuh tenaga kerja. Nah, permasalahannya apa kemudian yang kita hadapi di sini? Bagaimana kemudian Anda bisa menentukan kombinasi berapa yang harus diproduksi masing-masing yang akan mengoptimalkan sumber daya. Jadi sebetulnya apa sih yang disebut OR itu sebagai resource allocation ya, atau alokasi sumber daya?
Inilah yang saya sebut sebagai sumber daya. Dan mengapa kita perlu secara rigor mengalokasikan yang saya lingkari ini? Karena sumber daya itu terbatas. Kalau Anda bisnis tujuannya untuk hura-hura gitu ya, Anda tidak perlu memikirkan ini. Misalnya Anda sudah punya uang 10 triliun gitu. Tapi kalau misalnya Anda mulai dengan modal hanya ada 1 juta, 2 juta, maksimal mungkin ya, modal pasti terbatas ya, mau berapapun juga. Tentu saja kita harus pikirkan dengan masak-masak. Berapa yang perlu saya alokasikan? Baik bahannya, baik tenaga kerjanya. Sehingga dia, pabrik itu tinggal menerima keputusan, oke, ini kita bikin ini sebanyak 100 unit, produk 1, produk 2 kita bikin 200 unit. Mengapa? Karena itu sudah saya hitung yang optimal untuk bahan yang tersedia. Itu adalah masalah produk campuran. Kemudian ada juga masalah yang kita sebut sebagai masalah optimisasi jaringan. Dimana kalau dalam masalah optimisasi jaringan ini, misalnya saya posisi ada di Buah Batu begitu ya. Saya ingin menuju kantor saya yang ada di Ganesha. Atau Anda posisinya ada di misalnya di dekat alun-alun kota Bandar Lampung begitu. Anda ingin pergi ke Itera yang ada di sisi yang cukup jauh ya. Nah, Anda mau lewat mana saja? Kan banyak sekali alternatif yang tersedia. Ya tidak banyak sih, tapi paling tidak ada beberapa. Dan kita kan bisa memilih di mana setiap ruasnya ini merepresentasikan jalannya. Dan kalau ada yang bulat ini berarti kan dia merepresentasikan nodes atau pertemuan antara nodesnya tersebut gitu. Nah, ini merupakan salah satu topik yang menarik juga. Dan mengapa kita harus mempertimbangkan lewat jalan mana? Karena kan jalan punya jarak. Ya. Tapi mungkin kalau di dalam transportasi dalam kota, jarak kadang-kadang kurang representatif. Karena jaraknya pendek bisa jadi dia kemudian waktu tempuhnya lama. Sehingga jarak ini biasanya kita ganti dengan representasi yang lain berupa waktu. Gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa pergi dari S ke T dalam waktu yang sesingkat mungkin. Itu adalah masalah lintasan terpendek. Tapi kalau ini kita akan mengerjakannya pada penelitian operasional 2. Kemudian ada juga kapasitas aliran maksimum gitu ya, atau maximal flow problem. Artinya bagaimana? Kalau saya punya sebuah simpul asal, saya punya sebuah simpul tujuan. Masing-masing memiliki kapasitas aliran. Oke? Coba misalnya Anda bayangkan, ini adalah jaringan air di dalam sebuah kota. Maka saya bisa memilih bagaimana saya mengalirkan sampai ke tujuan saya supaya maksimal, tergantung dari constraint-nya atau pembatasnya tadi berupa kapasitas jaringan yang menghubungkan setiap titiknya. Itu merupakan bicara aliran maksimum yang juga akan kita pelajari pada saat kuliah penelitian operasional yang kedua. Berikutnya ada juga, misalnya kita bicara rantai Markov. Kalau yang diberikan di sini, misalnya ini adalah salah satu contoh di dalam bidang olahraga. Ya, kita bisa mengukur probabilitas transisinya, dan ini kita ukur secara empiris. Contohnya, kalau kita berbicara sebuah tim sepak bola gitu ya. Ini ada minggu sekarang, ini ada minggu berikutnya. Kita bisa lihat probabilitasnya. Berapa probabilitas P11? Artinya minggu sekarang menang, minggu berikutnya dia juga menang. Probabilitas P12, minggu sekarang menang, minggu berikutnya adalah seri. Kemudian probabilitas P13, minggu sekarang menang, minggu berikutnya adalah kalah. Di mana 1 itu adalah status untuk menang, 2 status untuk seri, dan 3 status untuk kalah. Makanya kalau 1-1 berarti kan dia dari menang ke menang. Dari menang ke seri, dari menang ke kalah, dan seterusnya.
Nah, apa yang menarik kalau kita sudah mengumpulkan data semacam ini, dalam jangka panjang kita bisa memperkirakan kira-kira berapa probabilitas kesebelasan itu akan menang, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga kalau saat ini tim saya itu menang, kapan dia akan menang lagi? Itu merupakan sebuah contoh yang sangat menarik ya kalau kita lihat dari apa? Kalau kita lihat dari aplikasinya. Bisa juga kalau kita menggunakan ini dalam permasalahan misalnya sistem persediaan gitu ya. Berapa kalau kita bisa tahu gitu tingkat habisnya sebuah produk itu, sehingga kita bisa perkirakan berapa tingkat persediaan di akhir minggunya itu. Oke. Berikutnya, permasalahan teori antrian, salah satu aplikasinya misalnya kalau dalam antrian yang sangat sederhana begitu ya. Misalnya kita membahas masalah ATM gitu. Di ATM tersebut berarti kita bisa mengukur ya kedatangan pelanggan ya. Misalnya dia mengikuti proses poisson. Poisson itu adalah distribusi yang dia diskrit ya, karena dia berbicara masalah berapa jumlah pelanggan yang datang. Kemudian waktu pelayanannya, kalau waktu pelayanan kan tidak mungkin diskrit, kan dia continue. Karena kan pelayanan kan berarti bisa 0,3 menit, bisa 1,7 menit, dan seterusnya. Sehingga dia sifatnya continue. Nah, kemudian dari adanya waktu kedatangan dan waktu, sebetulnya yang kita ukur bukan waktu kedatangannya persis-persis ya, tapi waktu antar kedatangan ya, dan juga waktu pelayanannya di sini kita kemudian bisa mengukur gitu ya dalam jangka panjang kira-kira berapa panjang rata-rata dari antrian yang sedang saya kaji tersebut dan berapa lama waktu yang pelanggan habiskan dalam sistem. Nah, ini merupakan topik antrian yang menarik. Sehingga apa yang perlu kita tentukan? Misalnya ya, apakah jumlah servernya itu sudah memadai? Kalau tidak kan, kalau misalnya mau kita tambah satu, apa dampaknya terhadap dua kriteria performansi ini? Atau fungsi tujuan kalau kita kembali ke terminologi awal tadi. Ya, itu merupakan topik yang menarik. Ini dipelajari juga di OR2 dan ini mempertimbangkan aspek stokastik, probabilistik ya. Dimana kalau di teori antrian kita punya dua trade-off begitu ya. Jadi kalau kita ingin memperbesar tingkat pelayanan, pasti biaya pelayanan yang kita berikan, maksudnya apa? Biaya kita untuk menyediakan servernya, biaya kita untuk menyediakan karyawannya itu pasti meningkat. Tapi sebaliknya, ya, biaya menunggu yang ada di sini, ya, kalau tadi biaya pelayanan itu dari sudut pandang kita selaku yang menjalankan bisnis, biaya menunggu itu dari konsumen. Bagaimana maksudnya ini? Semakin tinggi tingkat pelayanannya, otomatis waktu menunggu dari konsumen semakin rendah gitu kan. Dan orang kan tidak suka kalau menunggu lama. Kalau orang menunggu terlalu lama, mungkin bisa jadi dalam jangka panjang pelanggan Anda malah kabur karena dia tidak sabar ya, buat apa saya menunggu kelamaan, mending saya mencari pelayanan yang lain ya. Nah, itu merupakan salah satu halnya. Sehingga semakin tinggi tingkat pelayanan, wajar kalau biaya menunggu dari konsumennya atau disebut juga sebagai opportunity cost ya. Jadi kira-kira adalah supaya pelanggan Anda tidak lari dari Anda itu semakin kecil. Ya. Nah, kalau kita gabungkan dua hal ini, kita akan mendapatkan biaya total di mana kita dapatkan fungsi yang konveks begitu. Dan ini merupakan biaya yang optimum. Di titik inilah berarti itu variabel keputusannya, inilah tingkat pelayanan yang harus saya berikan. Supaya apa? Supaya ya biaya menunggunya ya masih cukup oke lah, tidak kecil sekali.
tapi juga tidak tinggi sekali. Tapi biaya biaya pelayanannya juga tidak terlalu tinggi. Kan saya juga tidak mau kalau saya mengambil opsi ini. Mengapa? Biaya pelayanannya sangat tinggi. Contoh gitu, kita bicara customer service gitu. Kalau Anda berikan sekarang misalnya ya, bank Anda kecil gitu. Sekarang CS-nya tuh ada 3. Dengan 3 rata-rata orang kalau mau mengantri ke CS itu ada sekitar setengah jam. Kalau Anda tambah CS-nya menjadi 10 begitu, waktu antriannya mungkin hanya 2 menit. Orang senang nggak pelanggan? Pasti senang. Tapi apakah Anda senang? Tidak. Ya. Maka di sini kita berbicara masalah trade-off. Ya. Bagaimana kita mencari keseimbangannya antara biaya pelayanan dengan biaya menunggu tersebut. Nah, tingkat pelayanan yang perlu kita berikan. Ya. Apa kemudian ciri-ciri dari metode ilmiah? Dari penelitian operasional tersebut? Di sini yang pertama tadi saya sampaikan bahwa dia selalu berbasiskan atas metode yang saintifik. Punya metodologi yang jelas, yang dia bisa direplikasi. Sehingga pada saat ada orang lain yang ingin mengaplikasikan ini, dia selalu bisa menggunakannya. Ya. Kemudian dalam hal ini kita juga orientasinya pada manajemen sains ya kalau dari sisi teknik industri. Kan tujuannya kita untuk mencari keputusan atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Menggunakan sudut pandang organisasi, kemudian untuk mendapatkan solusi, ya. Dan tim harus dilibatkan untuk dapat mencari solusi yang baik begitu dari masalah-masalah yang sedang kita modelkan dengan penelitian operasional tersebut. Oke. Apa dampaknya dari penelitian operasional ini? Kita membahas yaitu adanya efisiensi atau penurunan biaya ya dengan tidak mengabaikan efektivitas tentunya. Karena kalau Anda kembali ke kuliah pengantar teknik industri begitu ya, tidak boleh efisiensi mengorbankan efektivitas. Dan juga masalah produktivitas. Ini contohnya bisa Anda baca sendiri ya. Di sini IBM gitu, di zaman dulu tentu saja. Sekarang sudah kurang booming. Dia bagaimana bisa mengintegrasikan ya spare part atau suku cadang dari seluruh cabangnya yang ada di berbagai belahan dunia tersebut. Ya. Dia memakai topik-topik misalnya masalah inventory dan juga simulasi. Ya. Oke. Kemudian kalau ini Delta Airlines, salah satu airlines yang terbesar yang ada di Amerika Serikat, dia bisa menggunakan pemrograman bilangan bulat atau pemrograman integer untuk memaksimasi profit ya, dengan cara mengalokasikan pesawat. Mengapa dia menggunakan pemrograman bilangan bulat untuk alokasi pesawat? Nanti Anda akan lihat di kuliah setelah UTS ya, bahwa kan kalau alokasi pesawat kan hanya bisa 1 dan 0. 1 kalau Anda alokasikan, 0 kalau tidak Anda alokasikan. Kemudian ini, kalau kita berbicara masalah optimisasi jaringan truk gitu ya, dan juga pengiriman dan seterusnya. Ini juga pernah dilakukan. Dalam bidang industri oil and gas juga pernah dilakukan bagaimana mengoptimisasi operasi dari refinery atau kilang minyak di sini ya. Dan seterusnya. Ini masalah distribusi, Procter Gamble ini P&G kalau ada beli sampo dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah beberapa penerapan teknik industri yang banyak dipakai ya. Ini termasuk dalam manajemen proyek, linear programming banyak dipakai, simulasi dan juga analisis statistika. Ya, ini juga masalah. Tadi saya sampaikan bahwa ini tidak hanya untuk permasalahan di bidang teknik industri, tapi permasalahan-permasalahan di bidang keuangan begitu ya. Misalnya dalam hal ini masalah permodalan begitu. Ini juga dalam hal peramalan pasar, dalam hal PPC yang Anda pelajari nanti, perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, juga banyak misalnya pada saat kita ingin melakukan penjadwalan produksi. Bagaimana kalau ada beberapa job atau pekerjaan yang masuk, sementara tentu saja kapasitas atau jumlah mesin Anda terbatas ya. Bagaimana saya bisa melakukan penjadwalan secara optimal?
bagaimana kemudian saya bisa melakukan perencanaan proyek yang optimal juga, dan seterusnya. Oke? Dan kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi kita sudah membahas ya, kira-kira OR itu apa. Yang berikutnya kita coba lihat apa sebetulnya kaitannya secara persis dengan bidang kita di teknik industri. Oke. Jadi kalau kita lihat, tadi selalu saya ulang lagi bahwa OR ini harus didekati dengan metode saintifik. Di mana di sini kita lihat ya dasar-dasarnya itu. Yang pertama adalah aljabar linear dan juga matriks ya. Ini saya garis bawahi persis. Mengapa? Karena keduanya ini Anda belajar secara khusus di kuliah matriks dan ruang vektor. Jadi bagaimana Anda bisa memahami matriks, vektor, himpunan, set ya, dan seterusnya itu menjadi sangat penting. Selain itu kalau kita mempelajari penelitian operasional untuk kasus-kasus yang stokastik ya, nanti akan banyak sekali kita bahas pada saat OR2. Tentu saja Anda belajar, maksudnya Anda akan memakai ilmu-ilmu yang sudah Anda pelajari dalam teori probabilitas dan juga statistika. Nah, itu dari sisi ilmu dasarnya. Kalau kita berbicara masalah aplikasinya, tentu saja kita harus mengkaitkan dengan konteks ya. Apalagi kita memakai OR ini dalam kerangka ilmu kita di bidang engineering. Di bidang teknik tentu saja ilmu harus memiliki objek. Maka di sini ada beberapa konteks. Misalnya kita berbicara konteksnya kalau kita berbicara masalah komputer science gitu ya. Bisa aja kan kita mengerjakan masalah network gitu di jaringan komputer yang sedang coba kita perbaiki. Atau kita masalah keuangan. Jadi selalu ada konteksnya. Nah, ini adalah tekniknya tadi yang sudah saya jelaskan. Ada dari mulai mathematical programming sampai dengan game teori, simulasi. Nah, secara khusus ini dipakai tadi di banyak hal, cuma dalam kasus kita tentu saja karena kita ada di bidang teknik industri, secara khusus kita akan memakai permasalahan OR untuk teknik industri. Atau dalam hal ini adalah tentu saja yang berarti sistem terintegrasi. Ya. Tapi apa saja contohnya? Misalnya kalau untuk transportasi tadi ya, misalnya kalau untuk penerapan jumlah gerbang tol gitu di jalan tol, itu merupakan salah satu aplikasi OR gitu yang sangat terkenal di bidang transportasi. Kemudian juga kalau dalam elektro misalnya, coba Anda bayangkan saja bagaimana saya bisa mengirimkan energi dengan optimal gitu ya. Sutetnya taruh di mana saja. Saya juga pernah mengerjakan masalah pemodelan OR di bidang energi, tepatnya bagaimana mengirimkan masalah atau membuat rute kapal-kapal yang mengirimkan gas untuk apa? Untuk sebagai pasokan gas di pembangkit listrik tenaga gas dan banyak sekali yang lainnya. Oke. Nah, di sini saya sampaikan bahwa di bidang ilmu teknik selalu kita berkaitan dengan aspek perancangan. Ini merupakan hal yang sangat penting yang pertama ya. Nah, bagaimana kemudian cara kita bisa merancang? Coba Anda bayangkan. Misalnya saya ingin merancang tadi ya, di bank begitu. Saya ingin menghitung apakah, atau saya tidak ingin menghitung lah. Ya saya punya dugaan saja bahwa jumlah customer service atau CS yang hanya 3 itu tidak mampu menangani karena nasabah saya yang semakin meningkat. Ya sudahlah, saya ingin lakukan langsung penambahan CS menjadi 5 begitu. Nah, kemudian Anda langsung saja eksekusi. Apakah itu wise begitu ya? Apakah itu bijak? Tentu saja tidak. Karena Anda melakukan eksperimen langsung pada sistem tanpa terlebih dahulu melakukan analisis, perhitungan, dan seterusnya. Jadi, sifat bagaimana dia bisa menentukan, memprediksikan, dan mengevaluasi itu, apakah kita lakukan di real system atau di model? Tentu saja jawabannya kita lakukan di model, karena lebih minim resiko. Kalau Anda salah pun, ya, paling tidak salahnya itu hanya di model. Kalau Anda lakukan langsung di sistem, bayangkan
Saya nambah 5 tapi ternyata dampaknya tidak signifikan. Wah, padahal apa? Anda sudah melakukan rekrutmen untuk 2 orang CS baru. Kemudian Anda sudah mengubah layout dari bank Anda tersebut, dan itu hasilnya menjadi bisa fatal salahnya. Uang yang Anda keluarkan menjadi sia-sia. Ya. Ini tidak saya bahas lagi begitu ya, tapi kurang lebih apa kaitannya OR dengan teknik industri tadi? Bagaimana kita bisa menggunakan secara ekonomis bahan-bahannya tersebut? Atau tadi saya sampaikan, ini kita sebut sebagai resource ya, allocation, atau bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya tersebut secara optimal. Maka kalau dalam hal makro, saya tidak tahu ya apakah OR dipakai di bidang ekonomi, karena pada prinsipnya kalau di hal makro sebetulnya ekonomi itu juga berbicara bagaimana kita mengalokasikan sumber daya secara optimal. Oke, nah ini ya, jadi ini ada beberapa batang pengetahuan ya terkait penelitian operasional, terkait badan ilmu dari disiplin teknik industri. Ini Anda bisa melakukan cross check begitu kepada kuliah PTI. Anda bisa lihat bahwa kalau di TI kan yang paling pertama kan adalah bagaimana kita merancang sistem kerja ya. Di mana di sistem kerja tersebut kita menentukan begitu bagaimana orang bisa satu gitu, tahu pekerjaannya apa. Kemudian kalau tahu pekerjaannya apa, bagaimana bisa bekerja secara efisien. Baru kemudian yang berikutnya sistem produksi. Kalau pabrik-pabrik itu bergabung dalam sistem industri, biasanya banyak memakai bidang OR. Ya, dan ini merupakan sebuah kombinasi yang tidak terpisahkan ya antara OR dengan teknik industri. Ini rasanya tidak saya jelaskan secara mendalam, cuma di sini saya garis bawahi posisi dari penelitian operasional begitu ya. Dan secara khusus kalau terkait dengan bidang kita di teknik industri. Oke. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pemodelan sistem. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya pemodelan sistem ini akan diberikan setelah kuliah OR1. Tapi supaya Anda tidak lupa, kalau pemodelan sistem, bagaimana kita menerjemahkan sistem nyata ke dalam sistem itu sendiri. Dan itu tidak mudah, saya peringatkan ya. Bukan karena yang saya bilang sekilas hanya seperti jargon gitu, kelihatannya mudah. Tidak ya, tidak sama sekali. Kalau Anda melihat dosen-dosen Anda atau orang yang sudah cukup senior bisa melakukan pemodelan sistem dengan mudah, itu karena mereka sudah berpengalaman dan memiliki bekal ilmu yang beragam dalam bidang ini. Ya. Tapi kalau belum, ya tidak segampang itu kalau dari pengalaman saya. Nah, sedangkan kalau dalam penelitian operasional, bedanya sistemnya itu sudah diketahui dengan jelas, sehingga tugas Anda adalah bagaimana menerjemahkan sistem tersebut ke dalam bahasa matematis berupa model. Nah, apa sebetulnya yang disebut sebagai sistem? Dia merupakan abstraksi dari dunia nyata. Nah, inilah tugasnya pemodelan. Ya. Yang Anda nanti belajar kuliah 3 SKS, bagaimana Anda menerjemahkan dunia nyata tersebut ke dalam sistem. Di mana sistem itu, kalau saya boleh tambahkan dalam slide ini, dia merupakan kumpulan dari beberapa objek, ya. Jadi ada beberapa objek yang mana beberapa objeknya tersebut saling berinteraksi atau interrelated, ya. Itu, dan dia mempunyai satu tujuan yang sama atau common goal. Ini yang penting. Ada banyak orang atau ada banyak komponen tapi dia tidak mempunyai tujuan yang sama, itu bukan sistem. Sebuah sistem pasti punya tujuan yang sama. Contohnya apa? Sistem produksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang atau melakukan transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi dengan cara yang paling efisien. Itu adalah definisinya. Atau sistem transportasi.
Maka tujuannya adalah melakukan perpindahan baik manusia maupun barang dari titik asal ke titik tujuan dengan cara yang efisien dan juga yang aman ya. Sebelum efisien, kalau transportasi tentu saja kita berbicara keamanan. Jadi ada common goal. Nah, tentu saja menerjemahkan dunia nyata ke dalam sistem bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah dunia nyata. Ini adalah sistem. Di OR diasumsikan biasanya bahwa sistemnya itu sudah cukup jelas. Ya. Sedangkan kalau kita membahas yang saya beri tanda kotak ini, itu adalah ranahnya pemodelan sistem yang nanti Anda pelajari di semester berikutnya. Kalau Anda penasaran, Anda bisa membaca buku dari Hans Dallenbach yang judulnya adalah Decision Making in System atau for System Thinking ya. Itu salah satu buku teks yang sangat baik menjelaskan tentang bagaimana kita menerjemahkan dunia nyata ke dalam sistem. Contohnya apa? Sistem yang dipelajari di OR yang sudah jelas itu. Sudah jelas bahwa satu, sistemnya sistem produksi yang kita kaji. Ya. Mengapa itu menurut Anda tidak straightforward ya? Kan kita harus berpikir kritis. Coba Anda bayangkan, Anda datang ke sebuah perusahaan. Sebetulnya apakah Anda harus menyelesaikan masalah produksi? Kan tidak. Ada SDM, ada sistem informasi, ada keuangan, ada pengiriman barang. Tapi mengapa kemudian kita harus fokus kepada sistem produksi? Karena ternyata nanti dengan beberapa tools pemodelan tersebut, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata yang memiliki masalah paling besar itu sekarang ini adalah di bidang produksi. Kemudian sudah jelas juga bahwa yang perlu kita putuskan adalah tadi, misalnya kita berbicara mix allocation problem atau alokasi produk. Berapa yang perlu kita produksi, produk 1, produk 2, produk 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga parameternya sudah cukup jelas. Itu yang dibahas di OR. Sistemnya jelas, tapi kalau di sini nanti ini masih harus Anda terjemahkan, ya. Jadi itu saya tekankan sekali supaya Anda paham kira-kira bagaimana posisi antara kuliah Operation Research dengan kuliah System Modeling. Nah ini, ya tadi yang saya bilang, dia terdiri dari beberapa elemen, ya. Dia ada interaksi, ada interdependensi. Karena ada beberapa elemen ini, maka orang bilang biasanya bahwa sistem itu sifatnya kompleks. Itu ya. Kemudian ada umpan balik. Maksudnya apa? Kalau ini adalah sistem kajian kita. Oke, saya hapus dulu. Kalau saya punya sistem kajian kita, ini adalah sistem. Ya. Ini kita punya input ya. Kita punya output. Nah, biasanya outputnya itu ada regulasinya atau regulator. Inilah yang disebut sebagai umpan balik atau feedback. Contohnya apa umpan baliknya tersebut? Misalnya Anda tahu termostat ya, kalau di negara-negara 4 musim gitu. Misalnya Anda menyetel begitu ya, nanti kan dia balikin lagi. Misalnya contoh ya, pada saat musim dingin gitu, atau musim panas, sorry. Suhu di luar sudah 28 derajat Celcius, suhu di rumah 25 derajat Celcius. Anda set gitu, inputnya sama dengan Anda inginkan di dalam 18 derajat Celcius. Dan kalau di dulu waktu saya di Belanda begitu, termostatnya itu kan tidak mengatur AC karena memang tidak ada AC biasanya di sana. AC itu pendingin maksud saya. Ya. Sehingga kalau Anda setel 18 begitu, dia akan tetap kembali ke 25. Ya memang itu suhunya. Atau kita berbicara begitu ya, masalah pasar gitu. Masalah pasar, mungkin di awal sekali orang yang pertama kali melakukan inovasi dapat melakukan penyetelan harga sesuai kehendak dia. Tapi lama-kelamaan mungkin akan kembali kepada normal pada saat apa? Suplainya sudah mencukupi. Ya. Nah, ini salah satu yang disebut sebagai sistem.
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ya, yang di dalam kotak ini merupakan sistem kajian kita yang ada di dalam SPBU. Pompa SPBU yang mengisikan bensin ke kendaraan kita consider sebagai sistem. Kita pertimbangkan ya. Mobil kita pertimbangkan sebagai sistem. Sepeda motor dan juga operator. Mengapa? Karena kan dia yang sangat berperan signifikan. Ada konsumen yang datang, konsumen itu apa saja? Kalau tidak mobil, berarti sepeda motor. Dilayani oleh mesin pompa dan operator. Kemungkinan besar ini merupakan sistem antrian. Tapi di dalam sistem yang kita kaji ini ada kita sebut sebagai boundary ya. Ini boundary-nya. Di luar boundary-nya ada pedagang asongan, ada sepeda, becak gitu ya. Yang mana mungkin dia berkerumun di sini menghalangi sebetulnya ya, menghalangi masuknya mobil dan sepeda motor, maksudnya menjadi tidak lancar karena jalannya macet dan lain sebagainya. Yang ada di dalam kotak ini itulah kita sebut sebagai sistem yang biasanya dalam kuliah OR itu sudah sangat jelas. Tetapi kalau saya pertimbangkan semuanya yang ada di sini, itulah kita sebut sebagai dunia nyata. Yang biasanya dikerjakan dalam pemodelan. Nah, tugas Anda di pemodelan nanti, Anda mendefinisikan mengapa kemudian saya mempertimbangkan ini saja. Tetapi di luar boundary atau di luar lingkungan sistem tersebut, pedagang asongan dan juga sepeda dan beca ini saya abaikan saja. Itu adalah salah satu gambaran ya yang mengindikasikan kira-kira bagaimana contoh dari sebuah sistem. Ya. Nah, untuk dapat menghasilkan model yang baik, Anda perlu melakukan yang disebut sebagai systemic approach ya. Artinya apa? Di dalam TI Anda sudah sering sekali dihadapkan pada jargon yang namanya melihat sesuatu secara holistik. Dan itu memang benar kalau menurut saya. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dengan sepotong-sepotong begitu ya, sehingga pemahaman Anda menjadi tidak komprehensif begitu. Nah, di sini pun sama, dalam hal sistem kita perlu melihat dulu secara garis besar permasalahannya apa begitu ya, tujuan yang ingin Anda capai apa, sehingga kalau sudah Anda mengerti begitu dengan tepat kira-kira apa sebetulnya yang mau Anda kerjakan, sehingga Anda bisa melanjutkan studi Anda tersebut ya. Nah, tadi kalau kita lihat di sini, ini ada dunia nyata, ini ada sistem. Model itu representasi dari sistem. Nah, coba Anda lihat di sini ya, dalam bentuk yang lebih sederhana. Secara tidak langsung sudah terjadi reduksi ya. Ini ada dunia nyata, sudah Anda reduksi menjadi sistem kajian Anda, dan inilah yang Anda terjemahkan dalam model. Artinya model itu merupakan representasi dari sistem sudah masuk pada tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama, representasi dari sistem nyata sudah masuk pada tingkat yang kedua. Tingkat pertamanya tadi ya, dari sistem nyata diterjemahkan dalam sistem. Ini kan sudah ada reduksi, pasti kan tidak semuanya bisa kita cakup dalam studi itu, tapi itu normal ya. Kemudian dari sistem sendiri sudah ada reduksi menjadi model. Nah, modelnya ini yang di dalam kuliah OR, bagaimana kemudian Anda yang pertama bisa melakukan apa? Formulasi. Baik secara verbal maupun secara matematis. Kalau Anda bermasalah dalam melakukan formulasi secara verbal, kemungkinan besar Anda juga akan memiliki masalah dalam melakukan formulasi model secara matematis. Berikutnya, setelah melakukan formulasi, Anda mencari solusinya. Bagaimana mencari solusinya? Nanti Anda belajar mulai minggu ke depan ya, minggu kedua. Anda akan belajar salah satu metode yang terkenal, misalnya metode grafis. Tapi itu cukup terbatas ya, karena hanya bisa mengerjakan untuk dua variabel. Kemudian bagaimana kalau kita kembangkan solusinya, misalnya dengan tadi metode simplex yang sudah kita singgung secara sekilas gitu. Nah, kalau sudah dapat solusi, baru kita melakukan analisis. Apakah solusi ini cukup layak atau tidak? Apakah ada alternatif yang lebih bagus? Baru
Berikutnya kita berbicara masalah implementasi. Ya, kalau kita sudah masuk level implementasi, tentu saja kita tidak lagi melakukan implementasi itu di model atau sistem, tapi sudah ke real words. Ya, dan inilah tadi, kan kita sudah hitung masak-masak di komputer, gitu ya. Kita sudah coba formulasikan dengan baik dan segala macam, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin, baru kemudian kita boleh melakukan implementasinya itu di sistem, tidak langsung ujuk-ujuk, begitu ya. Anda melakukan implementasi di real words, ya bisa jadi hasilnya fatal karena analisisnya belum cukup mendalam. Nah, inilah. Jadi, buat kita yang ada di bidang teknik industri, masalah penelitian operasional ini merupakan bekal analisis yang sangat berharga. Bagaimana kemudian Anda kalau misalnya nanti sudah bekerja gitu ya. Saya ingin tahu nih, apakah sistem distribusi kita sudah cukup baik gitu ya. Apa bekal Anda? Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk menghitung, ya Anda akan datang dengan sesuatu yang sifatnya normatif. Oh, menurut saya dari sisi sumber daya seperti ini, sumber daya ini. Tapi apa buktinya? Apa justifikasi dari apa yang Anda sampaikan secara kualitatif tersebut? Pasti kita perlu model, ya. Nah, model pun ada banyak gitu ya. Model kan pada prinsipnya merupakan sebuah tiruan begitu ya. Maka cara kita menirukan sistem itu kan bisa bermacam-macam. Contoh kalau kita berbicara model fisik, contohnya maket di teman-teman kita yang di bidang arsitektur dan juga perencanaan kota. Itu merupakan contoh model yang mana dia mencoba menirukan dunia nyata berupa kota tersebut ke dalam angan-angan dia berupa model fisik tersebut. Nah, tapi dalam hal ini kita khusus membahas masalah model matematis. Model matematis sendiri dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama bisa diselesaikan secara analitik. Analitik itu berarti kalau misalnya saya seperti ini, ya, saya diberikan fungsi konveks begini, y sama dengan x kuadrat, ya. Ini adalah y, ya. Ini adalah x. Ya. Kita tahu dengan model analitik itu kurang lebih ya, kita bisa mencari titik baliknya atau kita sebut sebagai titik optimal dengan cara apa? Karena fungsinya konveks, berarti kan kita bisa turunkan, ya. Dy dx memenuhi syaratnya harus 0. Dimana kita dapatkan titik baliknya dalam kasus ini tepat berada di titik 0,0. Tapi kalaupun Anda tidak menggunakan cara ini, bagaimana kemudian Anda bisa membuktikan kira-kira titik yang ada di sini sebenarnya optimal? Anda kan bisa cari kan ya, f x1 yang ada di sini. Kemudian ada f x2. Seterusnya, ini adalah f x3. Ya. Ini adalah f x4, f x5 dan seterusnya. Anda akan lihat bahwa f x1 di situ dia kurang dari, ya, nilai fungsinya kurang dari f x2. Kurang dari fx3, tetapi pada saat kita bandingkan fx3 dengan fx4, tentu saja bagaimana? Tentu saja, atau jangan fx4, tapi fx4 tuh di sini, bukan di sini ya. Ini kita hapus. Bagaimana nilainya? Pasti fx3 lebih besar daripada fx4. Gitu kan? Tapi sementara kalau kita kembalikan lagi fx4 dengan fx5 sini ya, berarti fx4 itu kurang dari fx5. Artinya apa? Berarti terjadi titik balik kurang lebih kan antara titik yang di sini dengan titik yang di sini. Oke, kalau kita ambil rata-rata gitu dari dua titik, berarti kan akan jatuh di sini ya, secara visual ya. Dan itu kurang lebih cukup atau di sini ya. Dan ini kan masih oke lah, kira-kira titik baliknya ada di sini. Cara yang seperti itu adalah cara mencoba-coba, tapi secara sistematik lagi-lagi. Ada metodologinya. Dan cara mencoba-coba tersebut, begitu,
itu disebut salah satunya misalnya kita menggunakan metode simulasi yang nanti akan Anda pelajari di satu semester setelah semester Anda belajar pemodelan. Nah, nanti intinya apa? Dia kalau yang model matematis ini bisa dibuktikan secara matematik bahwa memang solusinya itu ada secara analitik atau mathematically proven. Kalau yang ini tidak, bahwa dia tetap scientific, betul. Tetapi caranya kita lebih cara yang lebih kreatif gitu ya kalau menurut beberapa textbook. Kalau yang ini tidak, coba Anda bayangkan. Kita bisa membuktikan bahwa kalau dy dx sama dengan 0, dia pasti kalau untuk fungsi yang konveks merupakan titik baliknya itu ada di situ. Ya. Dan kita fokus OR pada model yang analitik. Nah, ini contohnya model fisik begitu ya. Model atom, maket dan lain sebagainya. Ini kalau dalam bidang kimia, misalnya saya menjelaskan bagaimana struktur dari air. Maka bisa saya gambarkan bahwa air terdiri dari 2 buah hidrogen dan 1 buah oksigen dengan formula H2O. Ini adalah model matematis yang ditemukan oleh Newton. Nah, ini yang menarik ya. Dia ditemukan oleh fisikawan. Coba Anda bayangkan apakah dalam model matematis harus ada objeknya? Jawabannya adalah tidak ya. Model matematis tidak harus menghasilkan sebuah objek. Pada saat dulu Newton, Einstein menemukan ini, bagaimana cara dia mengetahui bahwa formulanya benar? Apakah dia melakukan eksperimen? Tidak. Dia melakukan pembuktian matematik. Anda bisa cari papernya kalau tidak percaya ya. Dia melakukan pembuktian matematik. Sehingga menurut kaidah itu memang tidak terbantahkan bahwa apa yang dia usulkan di sini, F sama dengan M dikali A, memang tepat. Ya. Jadi ini adalah salah satu bagan yang dengan cukup bagus menunjukkan apa keterkaitan antara sebetulnya di sini kita mulai ya. Di sini yang lebih abstrak lagi, kita mulai dari dunia nyata. Kita terjemahkan ke dalam sistem. Kemudian dari sistem tersebut kita rumuskan dalam bentuk model gitu ya. Dari sistem kemudian menjadi model. Dan dari model kita buat tadi ada beberapa tahapan. Kalau Anda masih ingat apa yang tadi saya tuliskan, ada formulasi, kemudian ada pencarian solusi, kemudian ada analisis, implementasi dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa melakukan implementasi dan Anda menyimpulkan ya. Ini adalah proses pengembangan model, tidak saya bahas ya, kurang lebih adalah sama saja, cuma di sini ada satu tahapan yang menarik begitu ya. Tadi kan kita mempunyai argumen bahwa kita tidak boleh melakukan eksperimen langsung kepada sistem tanpa terlebih dahulu melakukan analisis pada model. Tapi bagaimana kemudian kalau model yang kita buat itu ternyata tidak representatif? Nah, di sini ada satu tahap yang disebut sebagai validasi. Untuk meyakinkan bahwa model yang sudah kita bikin itu ya memang representatif terhadap sistem ya, sehingga dia tidak menyimpang terlalu jauh. Sehingga artinya apa? Kalau modelnya menghasilkan sebuah solusi dan solusinya itu bilang bahwa oke, ini lebih baik daripada kondisi existing, Anda punya keyakinan yang cukup untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Sehingga kita bandingkan biasanya antara sistem aktual dengan sistem nyata. Contohnya bagaimana? Misalnya saya ingin menganalisis masalah antrian, ya. Di sini, kemudian ini saya punya T, di sini saya punya ya, misalnya saya sebut sebagai QT adalah jumlah antrian pada satu waktu, dan ternyata jumlah grafiknya itu hampir monoton naik, gitu ya. Ini dari real world, ya. Data ini saya dapatkan. Kemudian Anda mengembangkan sebuah model, Anda bilang bahwa oke, model saya bagus, etc. etc. Kita bandingkan dengan data yang sama tentu saja, ya. Tapi dia ternyata menirukan QT-nya tersebut bentuknya seperti ini. Ya.
pertanyaannya sekarang, itu adalah dari model orang pertama, ya. Kemudian ada model orang kedua, gitu ya, yang dia memprediksi QT-nya itu dengan modelnya seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau saya punya, kita kembali ke sini, ya. Kalau saya punya ini adalah model 1, ini adalah model 2, mana yang lebih Anda percayai? Tentu saja kalau saya pribadi begitu ya, ya saya akan lebih percaya kepada model yang kedua. Dia lebih bisa menirukan sistem. Model yang kedua cukup fatal gagalnya. Dia harusnya antriannya semakin naik, semakin berjalannya waktu. Misalnya ini khusus kita ambil T-nya pada sore hari ya, sehingga grafik yang berwarna merah ini masuk akal. Nah, ini menjadi tidak masuk akal gitu. Nah, itu berarti inilah yang disebut sebagai gunanya Anda melakukan proses validasi, ya, sehingga pada saat kita mengembangkan sesuatu, kalaupun ada deviasi itu masih bisa dibilang cukup representatif terhadap sistemnya. Oke, ini adalah beberapa properti dari model yang berlaku juga untuk kuliah kita di penelitian operasional ini. Yang pertama, model itu tentu saja sebaiknya simple, ya. Karena model yang simple biasanya lebih mudah pada saat kita ingin melakukan perbaikan atau modifikasi. Jadi kalau Anda ketemu model yang jelimet gitu ya, bukan berarti itu yang tepat. Bukan berarti itu yang paling bagus, tapi tetap saja simple harus representatif ya. Kalau simple tidak make sense juga tidak bisa. Kemudian complete ini, dia mempertimbangkan semua aspek yang signifikan. Saya tidak bilang semua aspek ya, tapi hanya yang signifikan saja. Karena di dalam pemodelan kita pasti memiliki yang disebut sebagai keterbatasan. Kemudian mudah untuk diutak-atik. Dan ini sangat terkait dengan aspek yang simple tadi ini, ya. Kalau dia simple, kemungkinan besar dia mudah untuk diutak-atik. Begitu pula sebaliknya. Dan adaptif. Kalau ada perubahan apapun, dia bisa disesuaikan dengan cukup mudah, ya. Bisa dikomunikasikan dengan baik kepada orang yang memberikan Anda pekerjaan untuk menganalisis tersebut. Kan tugas Anda biasanya di sini sebagai analis ya, tidak yang punya yang punya permasalahan tersebut atau problem owner. Tugas kita adalah biasanya sebagai problem analis. Kemudian biasanya cocok begitu ya untuk permasalahan yang dia itu sekarang ya. Biasanya kita mencari misalnya biaya minimum gitu ya dan seterusnya. Jadi maksudnya gini, proyek tersebut juga harus mempertimbangkan biaya ya. Istilahnya itu Anda bisa membuat sesuatu tapi Anda ukir begitu. Lama kan jadinya. Ya buat apa? Nggak bisa gitu. Dan seterusnya. Oke? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, ini ada tadi kita sudah membahas di contoh yang paling pertama tadi, alternatif keputusan itu disebut sebagai variabel keputusan ya, atau alternatif tindakan, atau kalau di bukunya Dallenbach disebut sebagai alternative course of actions. Itu merupakan alternatif keputusan yang harus diputuskan di dalam setiap kali kita melakukan pemodelan ya. Berikutnya ada parameter yang disebut sebagai di sini input, tapi sifatnya dia uncontrollable, tidak bisa kita kendalikan. Nah, variabel keputusan dia pun merupakan input, tetapi input yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa tadi? Ya, kalau kita kembali ke kasus pembelian tiket pesawat tadi, mohon maaf ada kendala, saya ulang ya. Di sini variabel keputusan juga merupakan input, tapi dia disebut sebagai input yang controllable input ya. Artinya bisa kita kendalikan. Contohnya tadi pada kasus pembelian tiket pesawat ya, Anda kan bisa mengendalikan saya mau membeli dengan cara apa.
Tetapi parameternya tadi, harga tiket pesawat tidak bisa saya utak-atik. Itu kan tidak bisa saya kendalikan. Itu berasal dari penyedia jasa penerbangannya. Fungsi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap decision variable atau variabel keputusan. Contohnya tadi apa? Misalnya kita masalah biaya. Jadi, keputusan kita tadi dievaluasi berdasarkan biaya yang paling murah. Pembatasnya tadi ada beberapa, terutama terkait dengan jadwal, ya. Jadi ini adalah 4 komponen model yang Anda tidak boleh lupakan di dalam kuliah penelitian operasional. Ini akan kita pakai terus, tidak hanya di kuliah ini, tapi juga di kuliah penelitian operasional 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara sekilas ya mengenai contoh dari model keputusan yang sebetulnya ini tidak terlalu sulit kalau menurut pendapat saya. Jadi misalnya ya, jadi dia menunjukkan fungsi dari model. Jadi bagaimana dia bisa bermanfaat model tersebut untuk membantu orang, dalam hal ini kalau tidak salah adalah manajer departemen produksi ya, manajemen departemen produksi untuk mengambil keputusannya apa? Apakah dia harus membeli mesin otomatis atau membeli mesin semi otomatis. Nah, baik mesin yang otomatis maupun mesin yang semi otomatis tersebut, dia menghasilkan komponennya dalam bentuk batch. Batch ini berarti dia ukurannya. Katakanlah kalau saya menghasilkan sebuah mur begitu ya. Kalau saya memproduksi murnya satu persatu itu kan mahal sekali. Mending saya menghasilkan minimal satu ukuran batch-nya itu isinya 100 buah mur gitu atau 200 buah mur dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai batch production. Artinya ada proses pengelompokan dalam produksinya supaya kita biasanya bisa menekan biayanya dan seterusnya. Oke. Di sini ini adalah biaya setup. Biaya setup itu berarti adalah biaya penyetelan ya. Jadi mau berapapun begitu ya. Mau berapapun yang Anda produksi, kalau menggunakan mesin semi otomatis itu membutuhkan biaya $20 ya. Dan mau berapapun yang Anda produksi, kalau Anda menggunakan mesin yang semi otomatis, maka Anda membutuhkan biayanya $50. Dan ini ada biaya yang berikutnya ya. Kalau biaya satuan berarti kita sebut biaya variabel ya. Ini saya beri garis 2, ini juga garis 2. Ini garis 1, ini juga garis 1. Ya. Kalau ini berarti biayanya biaya per unit. Kalau saya membuat 1 unit produksi, kalau dengan mesin semi otomatis berarti 0,6. Dengan mesin otomatis 0,4. Kalau saya kemudian membuat 10 produk atau 10 unit, maka dengan mesin semi otomatis butuh $6, dengan mesin otomatis butuh $4 ya. Anda lihat di sini bahwa trade off-nya biaya ya, biaya untuk biaya satuannya itu lebih murah menggunakan mesin yang otomatis. Tetapi untuk biaya setupnya lebih murah menggunakan mesin semi otomatis. Nah, pertanyaannya sekarang ya, kita tentu saja harus merumuskan ke dalam tipikal permasalahan penelitian operasional. Yang pertama tadi, alternatif keputusannya apa? Atau disebut sebagai decision variable. Berarti ini kan input. Jadi dalam kasus kita ini merupakan controllable inputs atau input yang bisa kita kendalikan. Berikutnya kriterianya apa untuk mengevaluasi alternatif keputusan kita tersebut. Sehingga di sini kita bisa bandingkan ya masing-masing alternatif keputusannya. Jadi ini adalah, saya ulang, ini adalah controllable inputs atau variabel keputusan. Ini adalah kriteria atau fungsi tujuan. Nah, sekarang alternatifnya yang pertama, saya membeli mesin otomatis
Alternatif yang kedua, saya membeli mesin semi otomatis. Ya. Di sini alternatifnya ini dievaluasi berdasarkan kriterianya adalah biaya total, yang merupakan biaya tetapnya setup tadi dan biaya variabelnya. Ya. Di mana dia tergantung dari per unit, kalau dia tidak tergantung, kalau yang biaya setup tidak tergantung dari unit. Maksudnya bagaimana tadi? Kalau tadi kita memproduksi 10 begitu ya, ya dia tetap 20 dan dia tetap 50. Yang berubah adalah biaya satuannya. Ini begitu Anda melakukan produksi, ya pokoknya ini Anda keluarkan gitu ceritanya. Ya. Nah, tujuannya saya adalah bagaimana kemudian bisa memilih alternatif yang memberikan biaya yang paling kecil dalam permasalahan saya ini. Oke. Saya kan kemudian bisa merumuskan ya. Ini kan saya tadi bilang, tahapan pemodelan dimulai dari masalah formulasi atau perumusan masalah. Jadi kalau X di sini, X ini adalah unit yang diproduksi, jumlah yang diproduksi. Itu kan yang mau Anda evaluasi kan. Untuk produksi yang berapa, biayanya berapa, untuk produksi yang berikutnya biayanya bisa kita tentukan dan seterusnya. Itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ya, biayanya terdiri dari biaya setup dan juga biaya variabel. Di mana kalau biaya setup tidak tergantung dari jumlah yang diproduksi. Berarti di sini untuk mesin otomatis adalah 50, dia merupakan biaya setupnya gitu ya, ditambah 0,4 dikalikan berapa yang jumlah Anda produksi, karena 0,4 adalah biaya produksi satuan untuk mesin otomatis tersebut. Untuk mesin semi otomatis ini adalah 20, biaya setupnya dari mesin semi otomatis tersebut ditambah 0,6, yaitu merupakan biaya produksi satuan dari mesin semi otomatis dikalikan jumlah produksinya. Oke. Nah, sehingga ini adalah model keputusannya. Jadi Anda memilih apakah membeli mesin otomatis atau membeli mesin semi otomatis ya, yang memberikan total biaya produksi yang paling kecil atau minimal. Ya. Bagaimana kemudian kita mendapatkan solusinya? Ini ukuran permasalahannya tidak terlalu besar sehingga kita masih bisa mencarinya dengan metode grafis ya, dengan break-even chart. Nah, ini contohnya. Bagaimana cara membacanya? Ya. Katakanlah saya melakukan produksi di sini sebesar 20 unit. Berarti ya. Berarti kalau untuk mesin yang semi otomatis saya sebut sebagai SM gitu, maka tadi adalah 20 ditambah 0,6 ya tadi, 0,6 dikali 20 sama dengan 12, dengan 32. Sedangkan kalau untuk 20 unit juga, kalau mesin otomatis, biaya setupnya adalah 50, ditambah 0,4 kali 20 sama dengan 58. Ya, berarti kita lihat di sini, nilainya sekitar 32, dan dia sekitar 58. Ya. Di sisi yang lain, katakanlah saya ingin memproduksi sebanyak 200 gitu. Maka untuk yang SM biayanya berarti adalah 20 ya, ditambah 200 dikalikan 0,6 berarti adalah 120 atau 140 ya kalau yang di sini. Nah, sementara kalau mesin otomatis tadi biaya setupnya adalah 50 ditambah 0,4 dikalikan 200 ditambah 80 adalah 100 berapa nih? 30 ya. Nah, kita lihat kemudian. Sini kalau yang 200 dia 140, kalau yang SM kalau yang putus-putus. Kemudian kalau yang garis tebal ini adalah yang otomatis dia 130. Kita lihat ya. Untuk jumlah produksi yang kecil yang cukup ekstrim kecil begitu. Ya, kita lihat bahwa lebih mending saya memakai SM, biayanya lebih murah. Tapi untuk jumlah produksi yang ekstrim besar, di sini jumlah produksinya 20 ya. Di sini jumlah produksinya adalah 200.
maka mending saya menggunakan mesin otomatis ya. M ini maksudnya otomatis, SM otomatis, SM semi otomatis. Ini semi otomatis, ini otomatis. Ya. Nah, kita lihat artinya apa? Kalau jumlah produksi saya cukup besar, mending saya beli mesin otomatis. Kalau kecil, beli semi otomatis. Nah, masalahnya kecil dan besarnya itu berapa? Di sini kita lihat bahwa titik pertemuan antara dua masalah ini ada kurang lebih di angka 150. Jadi, kesimpulannya ya, kalau ukuran batch produksi atau jumlah produksi saya itu kurang dari 150 unit, maka lebih efisien buat saya dari sisi biaya kalau saya membeli mesin yang semi otomatis. Tapi sebaliknya, jika saya ternyata ukuran batch-nya itu lebih dari 150 unit, maka mending saya beli mesin yang otomatis. Jadi Anda tidak asal ya dalam hal ini. Anda memiliki dasar yang cukup kuat dalam melakukan keputusan yang semacam ini. Bagaimana kalau dia tepat 150? Ya Anda boleh melakukan dua-duanya kalau secara model. Tapi kemudian Anda bisa berpikir lagi. Kalau saya melihat tren produksi, meskipun saya sekarang tepat gitu 150, tapi tren produksinya ini saya prediksikan bakal naik, ya mending Anda beli otomatis kalau menurut saya. Karena ini bakal naik di masa yang akan datang jumlah produksi Anda. Oke. Jadi kemudian di sini kita punya beberapa asumsi ya. Asumsi itu adalah sesuatu yang dibuat untuk mempermudah model yang Anda buat. Jadi dia mengasumsikan apa? Kedua mesin menghasilkan kecepatan yang sama, sehingga periode produksinya pun sama. Artinya apa? Kalau di sini sama-sama memproduksi 100 begitu ya. Itu katakanlah sama-sama selesai dalam waktu 1 minggu. Bukan berarti yang otomatis selesai dalam 3 hari, yang ini selesai dalam 7 hari. Itu tidak. Karena nanti permasalahannya menjadi hal yang berbeda. Ya. Yang berikutnya juga sebentar. Kalau misalnya kecepatannya masing-masing sekarang berbeda begitu ya. Bagaimana kalau kecepatan berbeda? Satunya ternyata mesin otomatis itu 25 unit per jam dan mesin yang semi otomatis adalah 15 unit saja per jam. Dan misalnya karyawannya itu beroperasi dalam satu shiftnya itu selama 8 jam gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah constraint yang awalnya belum dijelaskan di model awalnya. Ya. Karena pabriknya bekerja dalam satu shiftnya 8 jam, ini mesin otomatis tadi kecepatannya 25 unit per jam, maka dia dalam satu hari akan menghasilkan 200 ya. Kalau yang semi otomatis akan menghasilkan 120 karena dalam 1 jam dia hanya bisa menghasilkan 15. Ya, jelas ya. Jadi ini sebuah pembatas bahwa dalam satu hari dia akan menghasilkan sekian. Dalam satu hari untuk mesin yang semi otomatis hanya akan menghasilkan sebanyak 120 unit produk barang. Sehingga bagaimana kemudian ya? Kita lihat tadi ya. Di sini kemudian inilah daerah layak untuk mesin otomatis saja, mesin semi otomatis. Kenapa? Kan dia sehari nggak bisa menghasilkan lebih dari 120. Ya. Jadi kalau ternyata produksi Anda 130 begitu ya, meskipun tadi belum mencapai break even, ya di sini juga kelihatan 130 sebetulnya kan belum mencapai break even. Break evennya tadi kita ingat ada di angka 150. Oke, saya tahu bahwa 130 ya, sekarang jumlah produksi saya adalah 130. 130 itu belum pada posisi break even gitu. Tetapi di sini sudah ada limitasi, yaitu mesin semi otomatis maksimal hanya 120 sehari. Maka ini merupakan sebuah pembatas. Terpaksa saya beli mesin otomatis dalam kasus seperti itu. Karena kalau saya beli mesin semi otomatis, maka jumlah produksi yang saya inginkan itu sudah pasti tidak bisa dicapai. Ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara daerah yang layak untuk produksi dengan mesin yang semi otomatis, itu adalah
Di sini dari 0 sampai dengan 200 karena tadi maksimal dalam satu hari itu dia bisa menghasilkan sebanyak 200 unit, ya. Bagaimana kalau kemudian produksi saya ternyata 220 begitu sehari? Nah, ini kan tidak masuk daerah layak dua-duanya, berarti saya tidak bisa membeli baik mesin otomatis ataupun mesin yang semi otomatis. Saya harus mempertimbangkan pembelian mesin untuk jenis yang lainnya. Itu sudah merupakan masalah yang cukup berbeda lagi. Di sini kita dapat bisa bilang seperti itu ya. Jadi sudah merupakan masalah yang berbeda sehingga karena tidak memenuhi kedua constraint ini. Oke. Jadi di sini kesimpulannya, jika ukuran batch-nya kurang dari 120 unit, Anda bisa membeli dua-duanya, bisa membeli mesin yang semi otomatis atau bisa membeli dua-duanya tapi semi otomatis lebih baik. Kenapa tadi? Ya kita kembali karena biayanya lebih murah. Ini kan kita bicara biaya, ini ya production cost-nya. Tapi kalau ukurannya antara 120 dan 200 begitu, Anda hanya satu keputusan yang mesin otomatis meskipun Anda sadar bahwa break even-nya belum tercapai. Tapi ya gimana lagi? Dia kan maksimal hanya bisa memproduksi sekian. Kalau lebih dari 200 maka tidak layak. Anda harus mempertimbangkan untuk mencari mesin yang lainnya. Jadi begitu kuliah kali ini tentang pengantar. Saya harap Anda cukup paham kira-kira bagaimana apa itu penelitian operasional, kemudian bagaimana penelitian operasional dalam bidang teknik industri, kemudian bagaimana kaitannya dengan pemodelan sistem, dan juga tadi kita sudah memberikan beberapa contoh ya model keputusan. Saya harap bisa dimengerti dengan baik dan tugas Anda untuk membaca buku teksnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.